Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan aku Lia Boru Panjaitan, channelnya ibu rumah tangga yang meng-share aktivitas sehari-hari dengan kegiatan berberes rumah dan kegiatan yang lainnya dikerjakan dengan sepenuh hati dan yang pastinya selalu bahagia menjalani hari-hari. Gimana kabarnya bunda-bunda? Semoga kalian selalu sehat dan juga lancar semua urusannya ya bun ya. Kalau kabar aku untuk saat ini, aku itu lagi kurang baik. Suara aku aja pada saat dubbing ini lebih bindeng ya, karena di kampung aku itu emang musim yang namanya sakit pilek, demam gitu, kayak covid yang dulu gitu deh ya. Nah, tapi aku selalu semangat aja ngejalani hidup ini, karena yang namanya ibu rumah tangga itu memang harus Wonder Woman ya. Oke, lanjut aja. Aku beres-beresi di bagian dapur karena ini pagi ya. Aku juga mau kerja, anak-anak mau sekolah, jadi aku ngerjakan bagian-bagian yang kayak lintasan aja gitu. Bagian dapur itu bagi aku lintasan gitu. Nah, ini ada pakaian aku yang semalamnya itu enggak kering karena di sini itu cuacanya juga kurang baik, masih suka mendung-mendung manja gitu bunda. Makanya aku bilang di sini musim pilek kayak covid gitu. Oke, lanjut aja. Aku mau buat sarapan untuk anak-anak karena anak-anak juga mau berangkat sekolah dan akunya juga mau kerja, jadi aku mau buat sarapan yang simpel aja bun ya. Nah, pagi ini aku dan anak-anak mau sarapan dengan sarden. Nah, sebelum itu aku buat bumbunya dulu. Kalau masak sarden itu kalau nggak ditambahi bumbu kayaknya kurang enak gitu bun. Makanya aku tambahi bumbu dapur kita sendiri. Walaupun sarden itu kan makanan siap saji ya, tinggal manasi, tapi aku tuh lebih suka kalau ditambahi bawang, cabai, tomat, tuh lebih menambah nikmat rasanya itu bun gitu. Dan di sini juga aku pakai cabai kecil aja karena anak aku juga udah mulai bisa ya makan yang pedas-pedas. Tapi nggak lupa juga tomatnya itu dibanyakan. Lanjut aja, ini ada sardennya, sarden ABC, ada 3 butir telur. Jadi nanti aku mau campuri pakai telur. Pokoknya yang namanya anak-anak itu nggak lepas juga ya dari namanya telur. Nah, ini dia. Aku udah buka, langsung aja aku masuki karena juga bumbunya udah pada kering atau udah nggak basah lagi. Nah, ketinggalan tuh satu. Lanjut aja, kita kasih sedikit air supaya di dalam kaleng sardennya itu benar-benar bersih. Udah itu kita tambahi aja garam dan juga gula. Nah, di sini aku masuki aja ya 3 butir telur sebagai pengental, penambah, dan juga anak aku emang suka banget ini ya kalau sarden itu dikasih telur. Kalau ibu aku sih bilangnya, ih amis banget ya, udah pakai sarden itu kan terasa amis sama mama aku, ditambah lagi telur gitu. Tapi kalau kita suka ya beda, orang beda selera gitu pun. Nah, lanjut aja, ini mau sarapan, aku mau kasih sarapan anak-anak aku karena kami juga pada mau berangkat sekolah. Nah, bunda-bunda sarapannya tadi pakai apa bun? Ada yang samaan nggak sarapannya pakai sarden? Oh ya teman-teman, semua pasti nanya, ini Bunda Lia gimana? Udah lama banget ya nggak ngonten. Iya, udah lama banget. Aku juga gimana ya, kayaknya sekarang badannya itu lebih capek banget gitu. Nah, ini aku pulang sekolah langsung aja beres-beres. Tadi kan aku nggak sempat beres-beres karena aku lebih mendulukan di bagian dapurnya itu masak-masak gitu ya bunda untuk sarapan. Lanjut aku memberes-beres di sini, ini berantakan banget, tau lah ya anak-anak. Kalau habis ngapa-ngapain itu aduh diletak-letakkan sembarangan aja, jadi berantakan banget. Kalau nggak bundanya yang ngerjai, aduh nggak ada yang ngerjai bun. Tapi ya itulah nikmatnya jadi seorang bunda itu. Seorang bunda itu bisa mengubah dari yang buruk jadi cantik, jadi yang kotor jadi bersih. Betul nggak bun? Walaupun kadang-kadang badan kita tuh lelah, apalagi kayak aku ya, aku tuh kerja, pulang kerja harus beres-beresin rumah lagi, itu kayaknya lelah banget.
Dan mungkin kalian itu mikirnya, kerjanya kan cuma jadi seorang guru, pasti nggak capek gitu ya kan. Mungkin kelihatannya jadi seorang guru itu nggak capek, nggak nguras tenaga, tapi jadi seorang guru itu dibutuhkan mental yang sekuat baja. Dan pada saat mengumpulkan mental itu, kita juga harus menguras tenaga melalui pikiran. Kenapa melalui pikiran, Bun? Iya, karena yang kita ajari itu bukan satu orang anak, bahkan ratusan orang anak gitu ya. Jadi bermacam-macam karakter sifat dari mereka itu kita harus tahu, dan gimana kita harus bisa memasukkan apa ilmu yang dari kita itu masuk kepada mereka gitu, Bun. Nah, lanjut aja ya, itu tadi cerita aku jadi seorang guru gitu ya kan. Lanjut aja, ini aku mau ganti stiker kulkas aku itu kan udah karatan banget, jadi aku tuh tutupi pakai stiker biar nggak kelihatan banget karatannya. Nah, kalau kulkas ini udah berapa tahun ya, mulai dari anak aku di dalam kandungan, anakku Hafid sekarang udah kelas 3 SD, Bun. Jadi udah lama banget nih kulkasnya, makanya aku tutup-tutup begini biar nggak kelihatan banget karatnya, Bun. Dan alhamdulillah nih kulkasnya bukan kulkas mahal, tapi awet sampai sekarang ini masih menemani aku di dapur untuk menyimpan semua makan-makan atau sayuran yang aku titipkan pada dirinya gitu. Oke, ini udah selesai, aku lanjut lagi. Jadi kemarin itu aku ada pesan wallpaper dinding dapur ya, wallpaper dinding dapur aku ganti juga ya, Bun ya, karena juga udah burik lah gitu ya. Aku memang suka sih ganti-ganti, tapi untuk lantai aku belum bisa ganti karena di sini susah banget nyarinya. Kalau di Shopee nggak ada juga, berat banget, aku bingung kayak mana nih cara bawanya. Aku takut rusak karena kalau untuk dapur itu kan nggak sedikit, harus lebar gitu, Bun. Nah, lanjut aja, di sini aku mau turun-turun dulu semuanya. Dan kalau masalah gini-gini, aduh Bun, capek banget, Bun, kalau masalah menata-nata atau mengubah-ubah kayak gini ya, Bun. Tapi ya namanya kita sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya itu di dapur, kalau motifnya gitu-gitu aja kita juga bosen kan, Bun. Jadi sesekali atau 1 tahun sekali lah seenggaknya kita ubah dong penampilan dapur kita, biar kita nggak bosan, biar kita lebih semangat gitu, Bun. Jadi untuk kamu yang dapurnya itu kecil atau dapurnya itu nggak menarik, kalian bisa ubah kok dengan menggunakan wallpaper dinding, karena sekarang itu udah zamannya banyak banget. Emang sih capek seperti ini, aku capek juga nih ya. Kalau kalian tahu, aduh keringatan, capek, apalagi pulang sekolah juga ya kan. Tapi di sini anak aku ikut-ikut bantu juga ya, walaupun kadang-kadang yang mereka kerjakan itu di luar dari apa yang aku inginkan gitu, lain-lain kerjaannya. Ya maklum lah, namanya juga anak-anak ya. Nah, ngomong-ngomong, anak aku kok banyak banget nih ya. Iya, anak kakak aku di sini, karena aku memang suka sih bawa mereka ke rumah supaya ada temennya anak aku di rumah. Dan alhamdulillah mereka bisa bantu-bantu aku, walaupun kadang-kadang bantu yang ngerusui gitu, Bun. Nah, ini aku sapu-sapu dulu karena di bawahnya juga ini udah kayak banyak banget sampah-sampahnya ya. Ini sampai hitam gini. Aduh, luar biasa banget nih ya. Pokoknya kalian tuh tahu lah ya, kita itu kerja di rumah, kerja di luar lagi. Kadang-kadang kita nggak sempat untuk beres-beresin rumah kita, karena aku itu mengerjakannya sendiri, dan anak aku itu belum bisa mengerjakan sepenuhnya. Paling bisa kalau disusul kayak nyuci piring gitu, yang namanya juga masih kecil ya, Bun ya. Sebenarnya nggak kecil sih, kalau kami dulu seusiaan aku itu kelas 5 SD udah bisa semua ngerjakan, tapi beda dengan anak yang sekarang, dia lebih manja gitu ya. Nah, untuk wallpapernya sengaja aku tinggi ya, Bun ya. Sebenarnya ini lebih baik nggak ditinggi, tapi aku sengaja aja tinggi karena aku nggak tahu kenapa kalau yang namanya aku goreng-goreng ikan, percikan itu sampai ke atas-atas, sampai kemana-mana. Nah, kalau aku nggak tinggiin ini, ntar percikannya itu sampai ke atas, dan kalian bisa lihat itu yang di bagian bawah itu adalah percikan-percikan minyak yang akhirnya dapat merusak plesteran atau lepoan dinding aku. Rusak banget, Bun. Dicat ulang dia nggak bisa masuk lagi karena udah penuh dengan minyak, dan bahkan dia itu ngelontoki atau gimana ya bilangnya ya,
merotoli, semennya itu merotoli. Aduh bingung banget aku deh cara jelaskannya. Pokoknya ya ini deh, kalau kalian punya dapur, kalian memang harus stikeri, atau enggak kalian kasih keramik aja gitu ya, yang bisa dielap. Jadi minyaknya itu nggak ngerusak dinding kalian gitu pun. Jadi aku ini masih ukur-ukur dibantu sama si kakak ya, karena aku memang nggak ada yang bantuin, jadi aku palar lah ini si kakak. Dan kalau mau masang seperti ini memang harus perlu ketelatenan, kedisiplinan ya bun ya. Terus kesabaran itu harus ekstra full, jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah ya rasanya pengen aku ribak-ribakan dah ini semua gitu bun. Nggak tahu kalian ya bahasa ribak-ribakan, koyak-koyakan gitulah. Nah ini udah jadi, langsung aja. Jadi ternyata itu ada sisahan stikernya, aku buat aja ke meja aku gitu bun. Lanjut aja, mereka bantu-bantu bersih-bersihi kompornya pakai tisu, dan karena mereka udah bantu berkurang lah sedikit ya kerjaan. Nah lanjut aja, aku pasang kembali ini tempat-tempat bumbu aku ya. Dan tempat-tempat bumbu ini karena di bagian atas kompor dia tuh murah banget kotor, jadi sebelumnya tadi aku cuci dulu, baru kemudian aku letakkan kembali. Aku juga nggak tahu kenapa ya, kalau barang-barang atau apapun itu yang di atas kompor gitu murah banget kotornya. Mungkin uapnya kali ya, uap masak itu kadang-kadang kita nggak sempat untuk membersihkannya. Kadang-kadang abis masak kita ada keperluan lain, langsung terus pergi aja gitu kan. Jadi ini udah selesai, aku lanjut aja mau sapu-sapu. Nah untuk lantainya memang udah jelek kali, aku malas banget deh ngonten. Kenapa? Karena ini lantai aku udah jelek banget. Tapi percaya aja bahwasanya banyak orang di luar sana sukses bukan karena keindahannya, bukan karena kemewahannya ya bun ya, tapi keindahannya, kebersihan dan kerapiannya yang bisa mengangkat mereka sampai mereka viral gitu. Atau bahkan ada yang karena keburukannya itu mereka bisa jadi viral gitu. Nggak mesti harus yang mewah wow gitu, nggak harus kayak gitu juga ya, kembali ke nasib aja sih gitu kalau menurut aku. Jadi kembali lagi aku gini, aku udah lama nggak ngonten. Aku pikir gini, sempat udahlah aku malas banget sih, lama banget sih gitu kan. Cuma aku mikir lagi sebelah, oh ternyata ini momen-momen yang bagus banget untuk aku record. Siapa tahu ntar kalau aku jadi orang sukses, rumah aku udah besar, aku bisa tonton video ini. Bukan saya dulu aku tinggal di rumah kecil ini yang keadaan dapurnya seperti ini gitu, tapi aku tetap memberesinya, mengerjakan semuanya gitu. Nah alhamdulillah videonya udah selesai dan semuanya udah selesai, masih di tema hijau ya bun ya. Nih udah selesai alhamdulillah, dan terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton tanpa di skip. Aku doakan supaya kalian itu selalu sehat, lancar rezekinya, pokoknya dibalas deh sama Tuhan apa yang udah kalian lakukan ini. Nah ini dia hasilnya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga video aku ini bisa menjadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.